Seorang pembantu rumah tangga sederhana menjawab panggilan telepon dalam bahasa Arab di hadapan seorang jutawan keesokan harinya. Sebelum memulai, ceritakan dari mana Anda menonton video ini. Nikmati ceritanya. Siti Nurhaliza membersihkan meja kayu gelap dengan hati-hati menggunakan kain basah sambil bersenandung pelan mengikuti lagu yang terdengar di earphone-nya. Dia yakin sedang sendirian di rumah besar itu, seperti biasanya setiap hari Selasa ketika bosnya pergi untuk urusan bisnis. Telepon rumah di atas meja eksekutif mulai berdering dengan keras, menginterupsi konsentrasinya. Dia berhenti, melihat sekeliling dan menghela napas. Biasanya bukan tugasnya untuk menjawab telepon, tapi deringan itu sudah mulai mengganggu sarafnya. Apa sekarang? Pikirnya sambil menggigit bibir bawahnya. Bagaimana kalau ini penting? Setelah dering yang ke-15, Siti menyerah, melepas sarung tangan lateksnya dan mengangkat gagang telepon dengan ragu-ragu. Kediaman Santoso. Selamat pagi, katanya mencoba terdengar profesional, meniru orang-orang lain yang pernah dia dengar sebelumnya. Sebuah suara maskulin yang tegas menjawab dari seberang. Dia berbicara dalam bahasa Arab. Saya ingin berbicara dengan Bapak Budi Santoso. Jantung Siti mulai berdetak lebih cepat. Dia berbicara dalam bahasa Arab. Tanpa berpikir dua kali, dia menjawab dalam bahasa yang sama. Bapak Budi tidak tersedia saat ini. Ada yang bisa saya bantu? Pria itu terdengar terkejut. Anda berbicara bahasa Arab dengan sempurna. Saya Ahmad Al-Farouk dari Dubai. Saya memiliki proposal bisnis mendesak untuk Bapak Budi. Yang tidak diketahui Siti adalah Budi Santoso telah kembali lebih awal dari biasanya. Saat itu dia sedang melewati koridor ketika mendengar suara seorang wanita di dalam kantornya. Dia mendekat tanpa bersuara, penasaran, dan berhenti saat melihat pembantunya berbicara bahasa Arab dengan sangat lancar. Dia yang telah mempelajari bahasa itu di universitas, tahu mengenali seorang penutur ahli saat mendengarnya. Budi tetap mengamati dalam diam. Wanita yang telah membersihkan rumahnya selama berbulan-bulan, selalu pendiam dan menundukkan pandangan, sekarang berbicara dengan lancar tentang topik yang tampaknya serius. Siti melanjutkan tanpa tahu dia sedang diawasi. Bapak Ahmad, saya akan menyampaikan pesan Anda segera setelah Bapak Budi kembali. Apakah Anda ingin dia menghubungi Anda kembali hari ini juga? Ya, tolong. Ini mendesak. Ini tentang proyek 750 miliar rupiah. Mata Siti terbelalak lebar dan mata Budi juga. 750 miliar. Ahmad Al-Farouk. Nama itu terlalu familiar baginya. Tentu saja, dia adalah investor Arab yang telah dia coba hubungi selama berminggu-minggu untuk menyelesaikan kesepakatan. Siti mencatat nomor di sebuah kertas yang dia temukan di atas meja. Dimengerti, Bapak Ahmad. Saya pastikan Bapak Budi akan menerima pesan Anda segera setelah dia tiba. Budi mengamatinya dengan seksama. Bahkan dengan seragam sederhana yang dikenakannya, gerak-geriknya elegan. Bahasa Arabnya mengalir dengan begitu alami seolah itu bahasa ibunya. Bukan hanya dipelajari, tapi dikuasai. Setelah beberapa menit mengobrol tentang cuaca antara Surabaya dan Dubai, Siti menutup telepon, memutar kursi dan astaga. Serunya saat melihat Budi berdiri tepat di belakangnya. Dia hampir menjatuhkan gagang telepon, bangkit dengan tergesa-gesa, tidak sengaja menjatuhkan catatan ke lantai. Wajahnya langsung memerah. Bapak Budi, saya tidak tahu Bapak ada di rumah. Budi tidak bergerak. Ekspresinya tak terbaca. Dia menatapnya dari atas ke bawah seolah melihatnya untuk pertama kalinya. Siti, kamu bisa berbahasa Arab? Saya hanya menjawab karena teleponnya tidak berhenti berdering. Maaf jika saya melakukan kesalahan. Saya hanya pikir ini mungkin penting. Tidak, katanya sambil mengangkat tangan. Pertanyaannya adalah, sejak kapan kamu bisa berbahasa Arab? Siti menundukkan pandangan. Tangannya gemetar. Hanya dasarnya saja, Pak. Budi mengernyitkan dahi. Dasar. Yang baru saja saya dengar jauh dari sekadar dasar. Kamu berbicara tentang bisnis dengan lancar, menggunakan istilah teknis dan bahkan bercanda tentang cuaca. Siapa orang yang menelepon? Tanyanya mengujinya. Seorang pria bernama Ahmad Al-Farouk dari Dubai mengatakan dia memiliki proposal mendesak tentang proyek 750 miliar. Setiap kata yang diucapkan Siti meningkatkan kejutan Budi. Dia memahami semuanya, mengingat hal-hal penting dan yang paling luar biasa, dia tampak tulus saat mengatakan hanya tahu dasarnya. Apakah dia akan menelepon lagi? Tanyanya sambil mengambil catatan dari lantai. Ya, Pak.
Saya bilang Bapak akan menghubunginya kembali segera setelah Bapak kembali. Budi melihat jam. Hampir jam 12. Dia telah membatalkan rapat paginya di menit-menit terakhir, sehingga dia tiba lebih awal dari biasanya. Jika dia tidak melakukannya, dia akan kehilangan panggilan itu dan tidak akan pernah tahu tentang bakat tersembunyi Siti. Berapa lama kamu bekerja di sini, Siti? 8 bulan, Pak. Dan kamu tidak pernah menyebutkan bahwa kamu bisa berbahasa Arab? Saya tidak pikir itu relevan untuk pekerjaan saya di sini, Pak. Budi terdiam. Bagaimana dia tidak menyadarinya sebelumnya? Selama 8 bulan, Siti telah membersihkan rumahnya, menyiapkan kue kering saat dia bekerja hingga larut dan dia tidak pernah repot-repot berbicara dengannya lebih dari sekadar hal-hal dasar. Baginya dia hanya pembantu rumah tangga. Tapi sekarang, bisakah kamu memberitahuku dengan tepat apa yang dikatakan Bapak Ahmad? Siti mengangkat pandangan dengan terkejut. Dia bilang dia punya proposal investasi mendesak untuk kompleks hotel mewah baru di Dubai, menyebutkan kemitraan dengan perusahaan konstruksi Eropa dan bahwa proyek itu bisa diperluas ke negara-negara Arab lainnya. Dia juga bilang dia terkesan dengan visi bisnis Bapak dan ingin membahas detailnya secara langsung. Budi kehabisan kata-kata. Siti telah memahami dan mengingat jauh lebih banyak daripada yang dia harapkan dari seseorang yang secara teori hanya menguasai dasar-dasar bahasa itu. Siti, kita perlu bicara. Jantungnya berdegup kencang. Dia dalam masalah. Dia akan dipecat karena menjawab telepon itu. Ya, Pak, katanya dengan suara pelan, bersiap untuk yang terburuk. Budi mengamatinya lagi, kali ini memperhatikan hal-hal yang sebelumnya tidak dia lihat. Matanya yang cerdas, posturnya yang percaya diri bahkan di tengah kegugupan dan terutama kemampuan bahasanya yang baru saja dia tunjukkan. Tapi pertama-tama saya harus membalas panggilan penting yang kamu selamatkan itu, tambahnya. Siti hanya mengangguk. Masih tidak tahu apakah dia telah membuat kesalahan, atau apakah dia baru saja mengubah takdirnya selamanya. Mari kita buat permainan untuk yang membaca komentar. Tulislah kata kue di bagian komentar. Hanya yang sampai di sini yang akan mengerti. Mari lanjutkan ceritanya. Siti berdiri di samping pintu kantor tanpa tahu apakah dia harus pergi atau menunggu. Budi telah memintanya untuk tetap di sana, sementara dia membalas panggilan yang dia terima. Tangannya masih sedikit gemetar dan pikirannya terus bertanya-tanya apakah dia telah melewati batas. Budi duduk di kursi kulitnya dan mengambil telepon dengan tegas. Dia menelepon nomor yang Siti catat dengan tulisan tangan yang jelas dan perlahan. Dalam hitungan detik, suara yang dikenal menjawab dalam bahasa Arab. Halo, Ahmad Al-Farouk di sini. Budi menarik napas dalam-dalam dan menjawab juga dalam bahasa Arab. Bapak Ahmad, Budi Santoso di sini. Saya menerima panggilan Bapak dan saya mengerti Bapak memiliki proposal penting untuk saya. Siti membelalakan mata terkejut. Budi berbicara bahasa Arab dengan baik, tapi dia mendeteksi beberapa jeda, kesalahan kecil dalam pengucapan. Tidak parah, tapi jelas bagi seseorang yang menguasai bahasa itu secara alami. Bapak Budi, senang mendengar suara Bapak. Izinkan saya mengucapkan selamat atas tim Bapak. Asisten Bapak sangat profesional dan jelas. Budi menoleh ke Siti, yang tampak ingin menghilang. Dia tersenyum masih terkesan. Terima kasih banyak. Dia sangat berbakat. Tidak diragukan lagi. Jarang menemukan orang yang tidak hanya berbicara bahasa Arab, tetapi juga memahami nuansa budaya. Dia belajar di wilayah itu. Budi menelan ludah. Kenyataannya dia tidak tahu dari mana Siti belajar itu. Ya. Kami memiliki tim yang cukup internasional, jawabnya dengan hati-hati. Sempurna. Karena itu saya ingin menyarankan agar dia hadir di pertemuan kami besok. Sangat penting memiliki seseorang yang memahami nuansa ini sejak awal proyek. Budi mengangkat alis terkejut. Dia melirik Siti, yang mencoba menebak isi percakapan hanya dari nada bosnya. Dia menutup gagang telepon dengan satu tangan dan berkata dengan suara pelan, dia ingin kamu datang ke pertemuan besok sebagai asistenku. Apa? Saya tanya dia dengan suara hampir tak terdengar, menunjuk dirinya sendiri. Ya, kamu, jawabnya, sama bingungnya dengan dia. Dia kembali ke telepon. Bapak Ahmad, kami akan ke sana. Jam berapa? Jam 3 sore di kantor saya di pusat Surabaya. Tim saya akan datang dari Dubai dan beberapa investor lokal. Sempurna, sampai jumpa di sana. Setelah beberapa menit lagi percakapan, dia menutup telepon dan menatap Siti dalam keheningan total. Suasana menjadi tegang, hampir berat.
Dia tidak tahu apakah harus berbicara atau hanya menunggu. Akhirnya dia yang memecah keheningan. Siti, kita perlu bicara serius. Saya tahu, Pak. Saya mengerti bahwa saya tidak seharusnya menjawab telepon. Tapi itu benar-benar terus berdering. Dia mulai membenarkan diri dengan gugup. Ini tidak ada hubungannya dengan telepon. Potong Budi sambil berdiri. Dia berjalan di sekitar kantor dengan tangan di rambutnya seperti seseorang yang mencoba memecahkan persamaan rumit. Siti, kamu baru saja menyelamatkan salah satu bisnis terpenting dalam karir saya. Saya sudah berminggu-minggu mencoba berkomunikasi dengan Ahmad, tapi kami tidak bisa saling memahami dengan baik. Hari ini dia tidak hanya menelepon balik, tapi dia menawarkan proyek yang lebih besar lagi. Siti berkedip tanpa sepenuhnya memahami. Saya tidak mengerti, Pak. Dia pikir kamu adalah asisten eksekutif saya. Dia sangat terkesan sehingga dia bersikeras agar kamu hadir besok di pertemuan. Tapi kamu adalah pembantu yang membersihkan rumah saya. Bagaimana kamu belajar bahasa Arab? Dan jangan bilang kamu hanya tahu dasarnya. Yang saya dengar adalah kefasihan asli. Siti menelan ludah. Ini adalah pertanyaan yang telah dia hindari untuk menjawab untuk waktu yang lama. Saya mempelajarinya di universitas. Budi berhenti tiba-tiba. Di universitas mana? Di Universitas Airlangga. Apa yang kamu pelajari? Dia ragu. Mengatakan yang sebenarnya selalu terasa seperti mengakui sesuatu yang seharusnya disembunyikan. Linguistik. Saya lulus dengan spesialisasi bahasa Arab dan Timur Tengah. Budi terdiam. Kamu punya gelar sarjana dalam linguistik dan kamu bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Karena tidak ada yang mempekerjakan saya untuk hal lain, Pak, kata Siti. Dan di suaranya terdengar kepahitan karena telah mengulang kalimat itu berkali-kali. Bagaimana bisa tidak ada yang mempekerjakan kamu? Siti menundukkan pandangan menahan air mata. Saya sudah pergi ke puluhan wawancara. Di CV mereka selalu terkejut. Tapi ketika mereka melihat saya secara langsung, selalu ada orang lain yang lebih cocok dengan profil perusahaan. Profil. Saya wanita dan tampaknya tidak memiliki citra yang mereka cari untuk bisnis internasional, katanya dengan sedih. Keheningan menguasai ruangan. Budi tampak memproses realitas yang sampai saat itu tidak dia ketahui. Berapa banyak bahasa yang kamu kuasai? Tanyanya akhirnya. Siti menghela napas. 6 dengan lancar. Indonesia, Inggris, Arab, Prancis, Mandarin, dan Jepang. Budi membelalakan mata. 6. Ya, 6. Dan saya bekerja membersihkan rumah karena saya harus membayar tagihan. Budi duduk kembali seolah mencoba memecahkan teka-teki yang rumit. Siti, saya punya tawaran untukmu. Dia menegang. Apakah saya akan dipecat? Dipecat. Saya tidak ingin kamu datang bersamaku ke pertemuan besok sebagai pembantumu. Budi tersenyum untuk pertama kalinya. Sebagai konsultan budaya sementara saya. Siti berkedip masih tidak sepenuhnya mengerti. Saya tidak mengerti. Saya perlu menutup kesepakatan itu. Ini kontrak 750 miliar rupiah dan kamu baru saja membuktikan bahwa kamu memiliki keterampilan yang tepat yang saya butuhkan. Datang bersamaku. Bantu saya mencapainya dan saya janji hidupmu akan berubah. Bapak Budi, saya tidak punya pakaian yang cocok untuk pertemuan seperti itu. Serahkan itu padaku, katanya dengan tegas. Siti, saya meremehkanmu selama 8 bulan. Maukah kamu membantuku besok? Siti menatap tangannya yang masih ditandai oleh pekerjaan rumah tangga dan kemudian ke bosnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, seseorang memberinya kesempatan yang nyata. Ya, Pak, saya akan melakukannya. Sempurna, jawabnya dengan antusias. Dan satu hal lagi. Ya, panggil saya Budi. Dia tersenyum malu-malu. Baiklah, Budi. Pada saat itu, tidak ada dari mereka berdua yang tahu bahwa pertemuan bisnis itu tidak hanya akan menjadi kesempatan, tetapi awal dari perubahan yang akan mengubah hidup mereka sepenuhnya. Keesokan harinya, Siti bangun 2 jam lebih awal dari biasanya. Perutnya bergejolak karena gugup. Dia berganti pakaian beberapa kali sebelum memutuskan dress hitam sederhana yang dia beli bertahun-tahun lalu dengan diskon untuk wawancara kerja yang tidak pernah membuahkan hasil. Pukul 11 tepat hapnya berdering. Siti, ini Budi. Saya akan mengirimkan sopir pribadi. Sebelum pertemuan, kita akan membeli pakaian yang sesuai. Tapi Budi, saya tidak punya uang untuk itu. Saya yang bayar.
Hari ini saya perlu kamu merasa percaya diri. Sampai jumpa dalam 1 jam. 40 menit kemudian, sebuah mobil hitam, mewah dan berkilau berhenti di depan gedung sederhana tempat Siti tinggal. Sopirnya, seorang pria parubaya dengan jas elegan, membukakan pintu untuknya seolah dia adalah eksekutif penting. Di pusat perbelanjaan, Budi menunggunya di luar sebuah butik bermerek. Dia mengenakan jeans desainer dan kemeja putih. Penampilannya kasual, tetapi memancarkan kekuatan dan keanggunan pada saat yang sama. Selamat pagi, Siti. Tidur nyenyak? Sejujurnya, saya hampir tidak bisa tidur. Budi tertawa kecil. Saya juga. Pertemuan ini sangat penting bagi saya. Ayo. Interior toko itu menakutkan. Cermin di mana-mana. Manekin berpakaian dengan harga lebih mahal dari sewa Siti dan penjual yang meliriknya seolah dia tidak seharusnya ada di sana. Apa yang kamu pikirkan? Tanya Budi. Saya tidak tahu. Saya tidak pernah berbelanja di tempat seperti ini. Pilih apapun yang kamu mau. Saya ingin kamu merasa kuat hari ini. Siti tersenyum gugup dan mulai memeriksa pakaian. Budi menemaninya sepanjang waktu memberikan pendapat saat dia menunjukkan sesuatu. Biru ini akan sangat cocok dengan matamu, katanya sambil menunjuk blazer biru dongker yang terstruktur. Serius, sepertinya agak berani. Siti, hari ini kamu akan berada di ruangan bernegosiasi miliaran. Sedikit warna tidak akan merusak. Setelah mencoba beberapa setelan, Siti memilih setelan biru laut dengan celana pas dan blazer yang serasi, blus putih satin dan sepatu hak tinggi diskret. Sempurna, kata Budi menyetujui dengan senyuman. Sekarang yang paling penting, aksesorinya. Budi, kamu sudah menghabiskan terlalu banyak. Jangan khawatir tentang itu. Hari ini kamu adalah mitra saya. Dan mitra harus terlihat seperti itu. Sementara Siti mencoba kalung dan anting sederhana tapi elegan, Budi mengamatinya dengan perhatian. Ada sesuatu yang berbeda melihatnya di luar seragam pembantu. Gerakannya lebih percaya diri, senyumnya lebih bebas. Bolehkah saya bertanya sesuatu yang personal? Kata Budi sambil menunggu di kasir. Tentu saja. Apakah kamu punya keluarga di sini di Surabaya? Ibu saya tinggal di Malang. Ayah saya meninggal saat saya berusia 12 tahun. Turut berduka cita. Terima kasih. Itu sangat berat. Dialah yang mengajari saya mencintai bahasa. Bagaimana bisa? Dia dari Aceh, tapi telah banyak bepergian di masa mudanya. Dia bilang setiap bahasa seperti kunci untuk membuka pintu baru. Dia berbicara Indonesia, Inggris, dan sedikit Italia. Dia berjanji saat saya besar nanti kami akan bepergian bersama ke seluruh dunia. Dan kalian tidak pernah bepergian? Dia meninggal dalam kecelakaan mobil 3 bulan sebelum perjalanan pertama kami. Saya akan berusia 13 tahun dan dia berjanji membawa saya ke Kuala Lumpur. Budi merasakan sesak di dadanya. Siti, saya sangat menyesal. Tidak apa-apa. Itulah yang mendorong saya untuk belajar bahasa. Setiap kali saya mempelajari yang baru, saya merasa memenuhi janji yang kami buat. Sudah berapa banyak? 7. Jika menghitung yang dasar. Luar biasa. Tidak berguna jika kamu berakhir membersihkan rumah. Penjual menyerahkan tas-tas belanjaan dan mereka keluar dari toko. Di dalam mobil, dalam perjalanan ke kantor Budi, Siti tampak jelas tegang. Saya gugup akunya. Saya juga. Serius, tentu saja. Ini adalah kesepakatan terbesar yang pernah saya coba tutup dalam karir saya. Dan jika tidak berhasil, itu akan jadi salah saya. Budi menatapnya terkejut. Tidak, jika kamu berbicara bahasa Arab lebih baik dari saya punya peluang lebih besar untuk berhasil. Kamu adalah senjata rahasia saya. Siti tersenyum, tapi dengan hati-hati. Bagaimana jika saya salah? Siti, kamu telah membantuku lebih banyak dalam 24 jam terakhir daripada konsultan manapun dalam beberapa bulan terakhir. Percayalah pada dirimu sendiri. Setibanya di kantor, Budi membawanya ke ruang rapat yang kosong. Mari kita berlatih sedikit. Ceritakan tentang beberapa istilah yang mungkin muncul dalam pertemuan. Siti mulai menjelaskan konsep-konsep terkait konstruksi dan investasi dalam bahasa Arab, sementara Budi mencatat. Dengan setiap kalimat, kekagumannya padanya tumbuh. Bagaimana kamu mengingat semua ini? Saya belajar keras dan ketika sesuatu menjadi hasrat, itu lebih mudah. Kamu sangat mencintai bahasa? Saya mencintai apa yang mereka wakili. Setiap bahasa memiliki kepribadian,
budaya, cara berbeda melihat dunia. Budi berhenti menulis dan menatapnya. Pernahkah kamu berpikir untuk mengajar atau bekerja di kedutaan? Saya sudah mencoba segalanya, Budi. Tidak ada yang memberi saya kesempatan nyata. Tapi saya akan memberikannya. Siti mengangkat pandangan. Mengapa? Mengapa kamu ingin membantuku sebanyak ini? Budi ragu. Ini adalah pertanyaan yang dia sendiri telah ajukan. Karena saya memperlakukanmu dengan acuh tak acuh. Selama 8 bulan kamu tak terlihat bagiku. Saya tidak pernah bertanya nama lengkapmu. Tidak pernah benar-benar berbincang denganmu, dan saya menyadari bahwa saya kehilangan kesempatan untuk mengenal salah satu orang paling menarik yang pernah dekat dengan saya. Siti merasa pipinya memerah. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Saya juga tidak mencoba berbicara. Tapi itu masalahnya. Seharusnya bukan tanggung jawabmu. Saya yang seharusnya melihatmu. Dan sekarang kamu melihat saya? Budi tersenyum. Sekarang saya melihatmu dan saya ingin membantumu agar dunia juga melihatmu. Mengapa ini sangat penting bagimu? Budi terdiam sejenak. Karena saya tahu bagaimana rasanya diremehkan. Ketika saya memulai perusahaan saya, semua orang bilang saya akan gagal dalam 6 bulan. Saya butuh 3 tahun untuk membuktikan mereka salah. Jika seseorang telah memberi saya kesempatan nyata saat itu, semuanya akan lebih mudah. Dan sekarang, kamu ingin memberi kesempatan itu padaku? Ya. Tapi juga karena kamu pantas mendapatkannya, dan karena sejujurnya saya punya firasat bahwa kamu akan mengajariku cara baru melihat dunia. Siti menatapnya dengan lembut. Terima kasih, Budi. Sama-sama. Sekarang mari kita bersiap. Dalam 2 jam kita akan mengubah kelancaran bahasamu menjadi miliaran. Sementara mereka meninjau istilah teknis dan strategi negosiasi, Budi tidak bisa tidak memperhatikan bagaimana Siti berubah saat berbicara tentang bahasa. Matanya bersinar, tangannya bergerak dengan anggun dan semua rasa malunya tampak menghilang. Kamu tampak seperti orang yang berbeda saat berbicara tentang ini, komentarnya. Serius, lebih percaya diri, seperti seseorang yang benar-benar berbeda. Karena disitulah saya sebenarnya. Ketika saya membersihkan, saya berpura-pura menjadi seseorang yang puas dengan mimpi yang tidak terwujud. Tapi ketika saya berbicara bahasa, saya merasa bebas. Saya merasa semuanya mungkin. Budi mengulurkan tangannya ke arahnya. Kalau begitu, mari kita wujudkan mimpi-mimpi itu menjadi kenyataan. Siti memegang tangannya. Mari kita coba. Kantor Ahmad Al-Farouk berada di lantai paling atas dari sebuah gedung modern dengan pemandangan panorama ke Selat Madura. Siti dan Budi disambut oleh seorang resepsionis yang berpakaian sempurna yang membawa mereka ke ruang rapat luas dengan jendela-jendela besar dan dekorasi minimalis. Bapak Ahmad akan bersama Anda dalam 5 menit, kata resepsionis dengan senyuman formal. Siti duduk di samping Budi memperhatikan bahwa tangannya sedikit gemetar. Dia menyadarinya dan menyentuh lengannya dengan lembut. Tarik napas. Kamu akan melakukannya dengan sangat baik. Pintu terbuka dan masuklah seorang pria tinggi berusia sekitar 50 tahun, diikuti oleh 3 pria lain yang mengenakan jas gelap. Ahmad memiliki kehadiran yang mengesankan dan mata yang sangat analitis. Budi menyapa dengan hangat dalam bahasa Arab sambil memeluknya. Senang bertemu Anda secara langsung. Dan ini pasti Siti yang terkenal, yang menyelamatkan komunikasi kita kemarin. Siti berdiri dan menjawab dengan lancar. Suatu kehormatan bertemu Anda, Bapak Ahmad. Terima kasih atas kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini. Ahmad tersenyum lebar padanya. Senang bertemu denganmu. Kelancaran bahasamu mengesankan. Di mana kamu belajar? Di Universitas Airlangga. Saya punya semester pertukaran di Kairo. Saya sangat mencintai negara itu. Di kota mana kamu tinggal? Di Kairo. Itu adalah pengalaman yang mengubah hidup saya. Sementara mereka berbincang, Budi mengamati dengan perhatian. Cara Siti berbicara, gerak-geriknya, bagaimana dia menyesuaikan ekspresi wajahnya dengan konteks budaya, semuanya menunjukkan kedalaman yang tidak dipelajari dari buku. Silakan duduk, kata Ahmad. Mari kita mulai dengan detail proyeknya. Selama jam berikutnya, Ahmad memaparkan rencana untuk jaringan hotel mewah yang akan dimulai di Dubai dan diperluas ke Asia Tenggara dengan langkah pertama di Surabaya. Siti menerjemahkan yang diperlukan untuk Budi, tetapi juga ikut campur dengan pertanyaan yang relevan tentang peraturan lokal, adaptasi budaya dan strategi untuk menarik publik Asia Tenggara tanpa kehilangan esensi Arab dari konsep keramahan Arab. Siti, pertanyaan-pertanyaanmu sangat bagus,
kata Ahmad. Sangat terkesan. Apakah kamu punya pengalaman dalam pengembangan hotel? Tidak secara langsung, tetapi selama kuliah saya menganalisis beberapa kasus ekspansi internasional. Tantangan terbesar biasanya bukan bahasanya, tetapi detail budayanya. Tepat sekali, kata Ahmad sambil mengetuk meja dengan antusias. Itulah mengapa kami membutuhkan tim yang memahami nuansa-nuansa itu. Budi, kamu punya permata di sini. Budi tersenyum menatap Siti. Saya tahu. Setelah 2 jam diskusi intens, Ahmad bersandar di kursinya. Budi, saya siap menandatangani perjanjian awal hari ini juga, tetapi dengan satu syarat. Apa itu? Saya ingin Siti menjadi konsultan budaya kami selama seluruh fase perencanaan. Dia perlu datang ke Dubai bulan depan untuk mengenal operasi kami dan memimpin adaptasi konsep ke pasar Asia Tenggara. Siti hampir jatuh dari kursi. Budi menatapnya mencoba menyembunyikan keheranannya. Ke Dubai? Ya. Jika dia tersedia, tentu saja. Proyek ini kompleks dan membutuhkan seseorang dengan tingkat pemahaman budayanya. Kehadirannya sangat penting. Budi menutupi telepon dengan tangannya dan berbicara dengan suara pelan. Dia ingin kamu pergi bersama mereka ke Dubai? Apa yang kamu pikirkan? Siti menelan ludah memproses apa yang baru saja dia dengar. Bapak Ahmad, katanya dengan tenang. Saya sangat berterima kasih atas tawaran Anda. Bisakah saya tahu persyaratan dan durasi proyeknya? Ahmad tersenyum dengan persetujuan. Lihat, Budi, profesionalisme total. Siti, kita berbicara tentang kontrak 6 bulan dengan kemungkinan perpanjangan. Gajinya akan setara dengan konsultan internasional senior dengan semua biaya ditanggung. Budi memperhatikan bahwa dia menegang saat mendengar konsultan internasional senior. Bisakah saya meluangkan waktu sebentar untuk memikirkannya? Tentu saja. Mari kita istirahat 15 menit. Setelah mereka ditinggal sendirian di ruangan, Budi segera mendekat. Siti, ini luar biasa. Ini persis kesempatan yang kamu tunggu-tunggu. Budi, saya tidak bisa menerimanya. Mengapa tidak? Mengapa? Karena saya masih bekerja untukmu sebagai pembantu rumah tangga. Budi menarik napas panjang dan duduk di hadapannya. Aku harus memberitahumu sesuatu. Kemarin saya pulang lebih awal karena saya sudah memutuskan untuk memberi cuti semua staf pembersih selama 2 minggu. Saya sedang memikirkan untuk memperbarui sistem rumah. Apakah kamu akan memecatku? Bukan memecatmu. Memberi mereka istirahat. Tapi sekarang saya melihat bahwa alam semesta punya rencana lain. Siti menatapnya terbagi di dalam. Kesempatan ini luar biasa, tetapi saya merasa akan mengkhianatimu jika saya pergi begitu saja. Budi menggenggam tangannya dengan kuat. Siti, kamu tidak berhutang apa-apa padaku. Akulah yang berhutang padamu. Selama 8 bulan saya menyia-nyiakan bakatmu. Sekarang saya punya kesempatan untuk membantumu mencapai mimpimu. Tolong, terima. Dan kamu, pertemuannya? Saya tidak bisa membantumu dengan kontraknya. Kamu sudah membantuku. Ahmad sangat senang. Saya belajar lebih banyak dalam 2 jam ini daripada berbulan-bulan persiapan. Saya akan mengaturnya. Siti merasakan matanya berkaca-kaca. Saya tidak tahu bagaimana berterima kasih untuk ini. Mudah. Terima posisinya. Pergi ke Dubai. Taklukkan dunia dan kemudian kirimkan saya kartu pos. Itu saja. Budi tersenyum, tetapi ada sesuatu yang lain dalam pandangannya. Untuk saat ini, itu saja yang penting. Apakah kamu siap untuk mengatakannya? Siti menarik napas dalam-dalam. Dia mengangguk. Ketika mereka kembali ke ruangan, Siti secara resmi menerima proposal Ahmad. Sisa sore hari berlalu di antara dokumen, detail logistik dan perpisahan yang hangat. Budi, senang berbisnis denganmu, kata Ahmad sambil berjabat tangan. Siti, saya berharap bertemu denganmu dalam 3 minggu di Dubai. Saat keluar dari gedung, matahari mulai terbenam di atas laut. Siti dan Budi berjalan dalam diam menuju mobil. Apakah ini benar-benar baru saja terjadi? Tanyanya. Ya, apakah kamu akan ke Dubai? Aku ke Dubai. Dia berhenti dan menatapnya. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya merasa hidup saya berubah dalam 24 jam. Bagaimana perasaanmu? Takut. Bagaimana? Bersyukur. Tapi yang paling penting, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya merasa seseorang melihatku apa adanya. Budi menatapnya dengan seksama. Siti,
Aku benar-benar melihatmu. Untuk sesaat, sesuatu melayang di udara. Siti merasakan jantungnya berdebar dan Budi tampak akan mengatakan sesuatu yang lain, tetapi hanya menarik napas dalam-dalam dan mengalihkan pandangan. Apakah kamu ingin merayakan? Saya tahu tempat yang membuat es kelapa muda terbaik di Surabaya. Baiklah, terimanya sambil mencoba mengabaikan sensasi di dadanya. Di warung, di antara minuman dan camilan, mereka membicarakan banyak hal. Rencana perjalanan Siti, keluarganya, film favorit, musik, mimpi yang telah mereka tunda. Suasananya santai, hampir intim. Bolehkah saya mengakui sesuatu? Kata Siti dengan senyuman malu-malu, sedikit pusing karena es kelapa muda. Tentu saja. Saya jatuh cinta padamu sejak berbulan-bulan lalu. Budi terdiam dengan gelas di tangannya. Serius? Ya. Tertawa. Seperti kebodohan pembantu yang jatuh cinta pada bosnya. Tapi sekarang setelah aku mengenalmu lebih baik, ini berbeda. Berbeda bagaimana? Kamu lebih manusiawi dari yang kukira. Lebih nyata. Budi tersenyum dengan sedikit malu. Saya juga bisa mengakui sesuatu. Silakan. Dalam 2 hari terakhir ini, saya telah belajar lebih banyak tentang empati dan kesempatan kedua daripada dalam 2 tahun terakhir. Apakah itu baik atau buruk? Menakutkan. Tapi baik. Mereka saling menatap lagi saat itu tergantung di antara mereka berdua. Tetapi Budi melihat jamnya. Seharusnya saya mengantarmu pulang. Besok kamu punya banyak hal yang harus disiapkan. Di dalam mobil, Siti menyandarkan kepalanya di jendela. Terima kasih, Budi untuk semuanya. Berhenti berterima kasih padaku terus-menerus. Apakah kamu akan merindukanku? Pertanyaan itu keluar sebelum dia bisa menghindarinya. Budi membutuhkan waktu untuk menjawab. Ya, aku akan merindukanmu. Meskipun kamu hanya pembantuku, Siti, kamu tidak pernah hanya itu saja. Saya saja yang tidak menyadarinya sebelumnya. Ketika mereka tiba di gedung, Siti turun dan berbalik untuk mengucapkan selamat tinggal. Tanpa berpikir, dia memeluknya. Terima kasih telah melihatku, bisiknya. Budi juga memeluknya, bernapas dalam-dalam seolah sesuatu telah klik di dalam dirinya. Apakah kamu akan mengirimiku pesan saat tiba di Dubai? Saya janji. Dia naik tangga sementara dia tetap di sana menatap ke arah jendelanya, mengetahui bahwa sesuatu yang penting akan dimulai atau mungkin sesuatu yang seharusnya tidak pernah luput dari perhatian. Minggu-minggu berikutnya adalah pusaran angin bagi Siti. Di antara memperbarui paspor, membeli pakaian yang sesuai dan mempelajari proyek-proyek grup Hotel Ahmad, dia hampir tidak punya waktu untuk mencerna apa yang terjadi padanya. Budi menawarkan bantuan saat dia bisa, meskipun dia menjaga jarak tertentu yang membuatnya bingung. Malam sebelum perjalanan, Siti selesai berkemas ketika HP-nya berdering. Budi, halo, bagaimana semuanya? Hampir siap. Saya masih tidak percaya bahwa besok saya akan terbang ke Dubai. Ini akan luar biasa. Kamu akan melakukannya dengan sangat baik. Budi, bisakah kita bertemu sebelum saya pergi? Ada keheningan kecil. Tentu saja. Bagaimana menurutmu? Sekarang saya bisa menjemputmu. Siti melihat apartemennya dengan koper terbuka dan tas di mana-mana. Kita bisa bertemu di tempat lain. Ada kedai kopi di sudut yang buka hingga larut. 20 menit kemudian mereka duduk berhadapan di meja kecil dengan beberapa cangkir kopi di depan mereka. Siti mengenakan jaket ringan, wajah bersih, tanpa riasan. Budi berpakaian kasual, tetapi elegan seperti biasa. Terima kasih sudah datang, katanya. Saya tidak bisa membiarkanmu pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Ada sesuatu yang perlu saya katakan padamu sebelum saya pergi. Jika saya tidak mengatakannya sekarang, saya akan menyesal. Budi mengangguk dengan serius. Aku mendengarkan. Saya merasa ada sesuatu di antara kita yang tersisa di udara, dan jika saya pergi tanpa menjelaskannya, saya akan menyesalinya. Budi menarik napas dalam-dalam. Biarkan aku yang pertama, katanya dengan suara rendah. Hari-hari ini, setiap kali kita akan memiliki momen yang nyata, salah satu dari kita mundur. Saya tidak ingin kamu pergi ke Dubai dengan begitu banyak hal yang belum terselesaikan. Apa maksudmu? Apakah ada sesuatu di antara kita? Maaf, tetapi kamu akan memulai karir yang luar biasa, dan saya tidak ingin kamu berpikir bahwa perasaan saya bisa mengganggu itu. Siti menatapnya terkejut. Dan apa yang kamu rasakan?
Saya merasa bahwa kamu adalah orang yang paling mengesankan yang pernah saya temui dalam waktu yang lama, bahwa dalam beberapa hari ini saya telah belajar mengagumimu tidak hanya karena kecerdasanmu, tetapi karena kekuatanmu, caramu bermimpi meskipun semuanya. Tetapi saya juga percaya bahwa kamu pantas menjalani kesempatan ini secara maksimal, tanpa merasa bahwa kamu meninggalkan sesuatu. Dan jika saya tidak ingin meninggalkan apapun, Siti, Budi, saya sudah berbulan-bulan melihatmu keluar masuk rumah itu, membangun gambaran di kepalaku tentang siapa kamu. Dan sekarang setelah aku benar-benar mengenalmu, aku tidak ingin hanya membiarkanmu pergi. Ini bukan tentang membiarkanmu pergi, ini tentang waktu. 3 minggu lalu kamu membersihkan rumahku. Besok kamu akan berada di benua lain dengan karir baru. Ini banyak perubahan. Dan jika saya ingin keduanya, karir dan kamu, bagaimana? Berbicara setiap hari, melihat apa yang terjadi. Dubai bukan pindahan permanen, ini kontrak. Dan ketika selesai kita akan bicara lagi. Tetapi untuk saat ini saya hanya perlu tahu, apakah akan sepadan untuk menunggu satu sama lain? Budi menggenggam tangannya dengan lembut. Tentu saja. Kalau begitu, cium aku sekarang. Sekarang. Budi menatapnya kemudian melihat sekeliling. Tempat itu hampir kosong. Dia membungkuk ke arahnya dan menciumnya dengan lembut. Itu adalah ciuman yang perlahan, tulus, penuh janji yang tidak terucapkan. Ketika mereka berpisah, Siti tersenyum. Sekarang saya bisa pergi dengan tenang. Dan kamu akan kembali. Saya selalu kembali setelah bekerja, Budi. Mereka berjalan sebentar di jalan, bergandengan tangan, berbicara tentang hal-hal sederhana, tanpa tekanan. Di pintu gedung, Budi menciumnya lagi. Perjalanan yang bagus. Bersinar di sana. Jaga rumahmu sementara aku tidak ada. Saya harus mempekerjakan orang lain untuk membersihkan. Candanya. Buat itu sementara. Pekerjaan itu milikku saat saya kembali. Tidak. Jika kamu menjadi eksekutif terkenal. Dia menjadi serius. Kesuksesan tidak berarti apa-apa jika kamu tidak punya orang untuk berbagi dengannya. Itu yang saya pelajari selama bertahun-tahun. Kalau begitu saya mendoakan kamu sukses, tetapi tidak terlalu banyak. Saya ingin kamu kembali. Saya akan kembali. Dubai lebih dari yang dibayangkan Siti. Menara kaca, kontras budaya, energi yang hidup. Ahmad memenuhi semuanya. Dia memasangnya di suite di Burj Khalifa, menugaskan sopir pribadi dan memberinya akses penuh ke fasilitas grup hotel. Tetapi yang paling membuatnya terkesan adalah keseriusan dengan mana mereka menghargai pendapatnya. Pada minggu pertama, dia mengunjungi 3 hotel grup, menghadiri rapat eksekutif dan menyajikan laporan terperinci tentang penyesuaian budaya yang diperlukan untuk menerapkan konsep Arab di pasar Asia Tenggara. Pengamatanmu luar biasa, kata Ahmad setelah presentasi. Kamu punya perspektif yang tidak bisa ditawarkan konsultan lokal kami. Terima kasih, Bapak Ahmad. Sangat menarik bisa berkontribusi sesuatu yang nyata. Siti, kamu punya potensi untuk pergi sangat jauh. Apakah kamu mempertimbangkan untuk melakukan ini secara penuh waktu? Pertanyaan itu mengejutkannya. Apa maksud Anda? Kami berkembang secara global. Kami membutuhkan seseorang yang memahami berbagai budaya untuk memimpin pengembangan internasional. Ini akan menjadi posisi permanen yang berbasis di sini di Dubai dengan perjalanan yang sering. Siti merasakan jantungnya berdebar. Itu tawaran yang luar biasa, tetapi saya perlu menyelesaikan proyek saat ini terlebih dahulu. Tentu saja, tetapi pikirkan tentang itu. Malam itu, duduk di kamarnya dengan pemandangan ke teluk, dia menerima video call dari Budi. Bagaimana Dubai? Tanyanya dengan senyuman lebar. Luar biasa, tetapi aku merindukanmu akunya. Aku juga merindukanmu. Bagaimana proyeknya? Siti menceritakan semuanya. Kemajuan, tantangan, bahkan proposal Ahmad. Itu luar biasa, kata Budi. Meskipun Siti mendeteksi nada keraguan dalam suaranya. Apakah kamu khawatir? Tidak, persis. Saya senang untukmu, tetapi saya pikir kamu akan kembali dalam sebulan. Tawaran ini mengubah segalanya. Budi, saya belum menerima apapun. Dan kamu harus melakukannya. Ini yang selalu kamu impikan. Memang begitu. Bukan begitu. Siti menghela napas. Saya selalu ingin diakui atas pekerjaan saya. Ya, tetapi pengakuan itu terasa kosong jika saya tidak punya denganmu untuk berbagi dengannya. Siti, kita baru saling mengenal. Jangan membuat keputusan karenaku. Saya tidak melakukannya untukmu.
Saya melakukannya untuk kita. Kita, Budi, pikirkan bersamaku. Bagaimana jika posisi itu memungkinkan saya memiliki basis di Surabaya? Bagaimana jika saya bisa bekerja dari jarak jauh sebagian waktu? Bagaimana jika kita membicarakannya saat saya kembali? Apakah kamu benar-benar akan mempertimbangkan itu? Bukan mencoba. Untuk kita. Budi tersenyum lega. Kalau begitu, kita bicara saat kamu kembali. Untuk saat ini, nikmati Dubai. Saya janji. Hari pertemuan besar tiba. Siti mengenakan setelan biru laut yang dibuat khusus. Kainnya lembut. Warnanya memberinya kehadiran. Dia menghabiskan malam sebelumnya mempelajari setiap detail proyek, berlatih kemungkinan pertanyaan dalam bahasa Arab dan menghafal nama semua peserta. Ruang konferensi memiliki pemandangan ke Burj Khalifa dan laut. Ada meja besar dengan kapasitas untuk 20 orang. Udara berbau wewangian tradisional Arab. Di tasnya, Siti membawa 3 salinan cetak kontrak, kalkulator emas dan pena mewah yang Budi kirimkan sebagai hadiah keberuntungan. Selain Ahmad dan timnya, ada investor dari Arab Saudi, Emirat, Qatar, dan Kuwait. Tekanannya sangat besar. Kontrak 750 miliar itu tidak hanya menentukan masa depan proyek di Surabaya, tetapi juga kredibilitasnya sebagai konsultan internasional. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, umumkan Ahmad. Saya perkenalkan Siti Nurhaliza, konsultan budaya kami untuk proyek di Asia Tenggara. Siti menyapa setiap orang dalam bahasa yang sesuai. Untuk orang Saudi, dia menggunakan ekspresi formal dengan berkah. Untuk orang Emirat, nada yang sedikit lebih santai. Untuk 2 investor dari Maghreb yang berbicara bahasa Prancis, dia menyapa mereka dalam bahasa mereka, menunjukkan keserbagunaannya. Selama 3 jam berikutnya, dia tidak hanya menerjemahkan, dia juga menjelaskan istilah, membuat analisis budaya dan mengusulkan solusi ketika ketegangan muncul. Ketika seorang investor Saudi menyatakan kekhawatiran tentang elemen arsitektur tertentu, ruangan menjadi tegang. Ahmad menatapnya dengan khawatir. Siti berdiri dengan tenang. Bapak Abdullah, saya memahami kekhawatiran Anda. Izinkan saya mengusulkan solusi yang menghormati tradisi kita dan mempertahankan standar keramahan internasional. Selama 20 menit berikutnya dia menyajikan penyesuaian desain, musola menghadap kiblat, ruang keluarga tertutup dan area publik yang menyeimbangkan kesopanan dengan keanggunan modern. Dia bahkan menyarankan untuk memasukkan konsultan syariah selama pengembangan. Ini sempurna, kata investor Saudi. Akhirnya seseorang yang mengerti bahwa modernitas tidak berarti meninggalkan nilai-nilai. Suasana di ruangan berubah sepenuhnya. Siti telah menangani situasi dengan ahli. Ketika pertemuan berakhir, dokumen ditandatangani. Ahmad memeluk Siti dan berbisik dalam bahasa Portugis. Kamu menyelamatkan kesepakatan ini. Kamu adalah diplomat budaya sejati. Itu adalah usaha tim. Jawabnya dengan rendah hati. Semua orang berkontribusi agar ini terjadi. Siti, saya ingin kamu menjadi bagian dari tim kami secara permanen. Saya bersedia melipat gandakan tawaran sebelumnya 3 kali lipat. Dia terbengong-bengong. 3 kali lipat, itu akan mengubah hidupnya. Tetapi dia memikirkan Budi, Surabaya, apa yang mereka bangun. Bapak Ahmad, ini suatu kehormatan. Bisakah saya punya beberapa hari untuk memikirkannya? Keputusan ini mempengaruhi banyak bidang kehidupan saya. Tentu saja, ini keputusan penting. Ambil waktumu. Mari kita buat lelucon lain untuk mereka yang hanya memeriksa kotak komentar. Tuliskan kata Cherry. Mereka yang sampai di sini akan mengerti leluconnya. Mari lanjutkan ceritanya. Setelah pertemuan, Siti kembali ke hotelnya dengan kepala masih berputar. Hal pertama yang dia lakukan saat menutup pintu adalah menelepon Budi. Tangannya masih gemetar karena adrenalin. Budi, bagaimana? Kami menutup kesepakatan. Budi, kami berhasil. Itu luar biasa. Aku sangat bangga padamu. Ceritakan semuanya. Siti menceritakan setiap detail. Ketegangan dengan investor Saudi, bagaimana yang lain bereaksi, pertanyaan yang muncul dan bagaimana dia berhasil memenangkan semua orang dengan proposalnya. Dan ada lagi, tambahnya dengan nada lebih rendah. Ahmad menawarkan posisi lain padaku, yang lebih baik, akan melipat gandakan gaji sebelumnya 3 kali lipat, akan permanen. Di sisi lain, ada jeda. Dan apa yang kamu katakan? Bahwa saya perlu memikirkannya? Saya tidak bisa mengambil keputusan seperti itu tanpa berbicara denganmu, Siti.
Ini kesempatan luar biasa. Memang, tetapi saya tidak tahu apakah saya ingin menerimanya jika itu berarti menghabiskan lebih sedikit waktu denganmu. Kamu tidak bisa memutuskan kariermu karenaku. Ini bukan hanya untukmu, ini untuk kita. Jika aku tidak memilikimu, ini hanya pekerjaan, itu tidak sama. Siapa yang bilang kamu tidak akan memiliki aku? Apakah kamu benar-benar percaya ini bisa berhasil? Siti, aku mencintaimu. Dan ketika seseorang mencintai seseorang, mereka ingin orang itu mencapai impian mereka, meskipun itu berarti ketakutan, jarak, tantangan. Siti mulai menangis. Air mata lega, kegembiraan. Budi, aku mencintaimu. Kamu selalu mengatakan hal yang benar. Tidak selalu, tetapi denganmu aku ingin melakukannya dengan benar. Budi, ya, aku juga sangat bangga padamu. Tidak semua orang melihat bakat di mana tidak ada orang lain yang melihat. Kamu melihatku dan kamu mengubahku. Mengapa? Karena aku melihat dunia dengan cara yang berbeda denganmu. Siti menatap keluar jendela. Lampu-lampu Dubai terpantul di kaca. Terlepas dari jarak, dia merasa lebih dekat dari sebelumnya dengan Budi. Jadi aku akan pulang dan kita akan membicarakan masa depan kita. Malam itu, Siti hampir tidak bisa tidur. Dia meninjau setiap kata Budi, setiap pandangan, setiap senyuman. Saat fajar, dia menulis kepada Ahmad. Saya menerima tawaran dengan satu syarat. Saya perlu mempertahankan basis saya di Surabaya. Dubai bisa menjadi rumah kedua saya, tetapi Surabaya adalah tempat hati saya berada. Kemudian dia menulis kepada Budi, aku mencintaimu. Dan aku menerima tawarannya. Aku tidak akan melakukannya jika aku tidak tahu kamu bersamaku dalam hal ini. Aku tidak sabar merencanakan masa depan di sisimu. Jawabannya datang segera. Aku tahu kamu akan mengambil keputusan terbaik untuk kita, untuk semua yang kita bangun. Kembalilah dan mari kita rayakan sebagaimana mestinya. Penerbangan kembali ke Surabaya adalah campuran kelelahan, kegembiraan dan gugup. Siti membalas email, menerima ucapan selamat dan meninjau proposal selama perjalanan. Tetapi pikirannya ada pada Budi. Dia akan menunggunya. Bagaimana pertemuan kembali itu akan terjadi? Di bandara, dia menunggunya dengan senyuman besar dan seikat bunga melati dan mawar merah. Untuk pahlawan internasionalku, katanya sambil memeluknya. Bagaimana kamu tahu itu bunga favoritku dari Dubai? Karena aku memperhatikan semua yang kamu suka. Selama perjalanan dalam mobil, Siti menceritakan detail yang tidak dia sebutkan melalui telepon. Budi mendengarkan dengan perhatian, tanpa melepaskan tangannya. Siti, bagaimana kamu menggambarkan negosiasi itu? Kamu tahu kamu diplomat alami, bukan? Aku hanya melakukan apa yang aku cintai, menghubungkan budaya, orang-orang dan kamu melakukannya dengan cemerlang. Tapi malam ini aku tidak ingin membicarakan pekerjaan. Apakah kamu punya rencana? Kamu akan melihat. Saat tiba di rumah Budi, Siti kehilangan kata-kata. Dia telah mendekorasi ruangan dengan lampu gantung, menciptakan suasana intim dan ajaib. Di tengah, meja yang disajikan dengan piring makanan Arab, hummus, tabouleh, kebab. Bagaimana bisa? Aku menelepon restoran yang selalu kamu bicarakan. Aku ingin membawa sedikit Timur Tengah ke rumah. Selama makan malam mereka membicarakan segalanya. Perjalanan, ide untuk masa depan, tujuan bersama. Budi telah menyiapkan daftar musik yang mencampur jazz dengan melodi Arab. Siti, bolehkah aku mengajukan pertanyaan penting? Tentu saja. Bagaimana kamu membayangkan masa depan kita dengan pekerjaanmu yang internasional, perjalanan, ekspansi? Bagaimana kita membuatnya berhasil? Siti meletakkan gelasnya di atas meja dan menggenggam tangannya. Aku melihat petualangan, ya, tantangan, momen sulit, tetapi aku juga melihatmu menjemputku di bandara, video call dari mana saja di dunia, makan malam dadakan di rumah setelah hari yang intens. Aku melihat dua orang yang tidak menyerah. Dan apa yang kamu lihat padaku? Budi menjadi termenung. Aku melihat peta yang ditandai di dinding, paspor dengan ratusan stempel. Aku melihat anak-anak kita berbicara beberapa bahasa. Aku melihat pertemuan yang berakhir dengan makan malam romantis. Aku melihat kehidupan denganmu. Siti merasakan matanya dipenuhi air mata. Anak-anak. Budi berdiri, berjalan ke laci dan kembali dengan kotak kecil. Apa yang kamu lakukan? Tanyanya dengan jantung berdebar. Budi berlutut di sampingnya. Siti Nurhaliza,
Aku telah menghabiskan beberapa hari terakhir memikirkan kesuksesanmu. Bagaimana kamu bersinar saat kamu melakukan apa yang kamu cintai dan aku menyadari bahwa aku ingin menghabiskan sisa hidupku melihatmu bersinar. Dia membuka kotak. Sebuah cincin dengan berlian di tengah dan safir kecil di sekelilingnya. Cincin ini memiliki batu dari 4 benua. Ini mewakili masa lalumu, petualanganmu dan semua yang masih harus dijalani. Siti, maukah kamu menikah denganku? Membangun kerajaan cinta denganku, menjadi pasanganku, temanku, cintaku. Siti tertawa di antara air mata. Ya, 1000 kali ya. Budi memasangkan cincin itu dengan tangan gemetar. Mereka berciuman dengan emosi, berbagi air mata, tawa dan janji. Aku sangat mencintaimu, bisiknya. Aku lebih dari yang bisa diungkapkan bahasa apapun. Hari-hari berikutnya adalah awan kebahagiaan. Di antara rencana pernikahan dan kontrak baru, Siti merasa hidupnya akhirnya masuk akal. 6 bulan kemudian, rutinitasnya tidak lagi mirip dengan apapun yang pernah dia kenal sebelumnya. Dia adalah direktur ekspansi budaya di Grup Ahmad, tetapi berbasis di Surabaya. Dia bepergian secara strategis dan ketika bisa, Budi menemaninya. Kadang-kadang mereka mengubah perjalanan menjadi bulan madu kecil yang dadakan. Kantor di rumah juga telah berubah. Sekarang ada 2 meja, peta dunia menutupi dinding dan rak dengan kenang-kenangan dari perjalanan mereka. Topeng Afrika, karpet Persia, tekstil Jepang. Setiap bagian memiliki cerita. Suatu malam, saat mereka memasak bersama, Siti berkata, "Kamu tahu apa yang paling aneh dari semuanya?" "Apa?" "Jika seseorang memberitahuku setahun yang lalu bahwa aku akan membumbui ayam dengan bumbu Arab di samping tunanganku setelah pertemuan di 3 benua, aku akan bilang dia gila." Budi tertawa sambil memotong bawang. "Dan jika seseorang memberitahuku bahwa aku akan bertemu calon istriku karena dia menjawab panggilan telepon yang bukan urusannya, aku akan berpikir itu film." Saat itu HP Siti berdering. "Ini Ahmad. Dia bilang ada proposal baru. Baik atau rumit?" "Baik, tetapi dia menunjukkan pesannya. Itu adalah ekspansi di Asia, Singapura, proyek 6 bulan yang bisa menjadi permanen. Apa yang kamu pikirkan? Dan kamu?" Tanyanya sambil meninggalkan segalanya. "Apa yang kamu inginkan? Aku tidak bisa memutuskannya sendirian. Kita akan menikah. Kamu punya proyekmu." Budi menatapnya dengan mantap. "Siti, tanpa memikirkan orang lain. Hanya kamu, impianmu. Aku ingin pergi. Singapura menarik. Pasar Asia sangat besar dan ini akan menjadi pengalaman unik. Jadi, kita pergi? Apa? Mari kita pergi bersama ke Singapura." "Budi, kamu tidak bisa." "Tentu saja aku bisa. Ketika aku melamarmu, aku juga berkomitmen pada mimpi-mimpimu. Jika itu berarti Singapura, maka Singapuralah jawabannya." Dia memeluknya dengan erat. "Apakah kamu gila? Aku jatuh cinta. Apakah ada bedanya?" 2 minggu kemudian, Siti dan Budi mendarat di Singapura. Proyek di Singapura telah disetujui, tetapi Ahmad ingin menguji kemitraan baru mereka. Siti sebagai direktur ekspansi budaya dan Budi sebagai ahli strategi merger dan akuisisi. Rencananya mengevaluasi kompatibilitas profesional mereka sebagai pasangan di wilayah internasional. Sejak kedatangan mereka, Singapura mengejutkan mereka dengan campuran sempurna antara modern dan tradisional. Apartemen yang diberikan kepada mereka memiliki pemandangan ke Marina Bay dan terletak tepat di distrik bisnis Orchard Road. "Budi, lihat ini," kata Siti sambil membuka tirai. "Seperti papan elektronik raksasa." "Ya. Tetapi yang paling aku suka adalah kita di sini bersama membangun milik kita." Pada hari pertama pertemuan mereka, Siti mengamati Budi dengan seksama. Dia telah melihatnya berkali-kali berbicara dengan percaya diri, tetapi sekarang dia melakukannya di lingkungan yang sama sekali berbeda. Dia telah mempelajari protokol Asia dengan sempurna, membungkuk dengan tingkat yang tepat, menyapa dalam bahasa dasar dan mengulangi dengan hormat frasa yang dia ajarkan kepadanya. Budi Santoso memperkenalkan dirinya dengan sedikit membungkuk dan dia adalah mitra saya Siti Nurhaliza. "Senang bertemu dengan Anda," jawab CEO tersebut, juga dalam bahasa Inggris. Pertemuan itu intens. Pasar Asia sangat formal, sangat menuntut dan maju secara teknologi. Siti menonjol di bagian manusia, budaya. Budi bersinar dengan logika strategisnya dan kemampuannya untuk menutup proposal konkret. Bersama-sama mereka bekerja seperti roda gigi yang sempurna.
Ibu Siti, kata seorang pengusaha penting di akhir salah satu sesi. Suamimu mengerti bisnis. Tetapi Anda memahami orang. Bersama-sama kalian adalah tim yang kuat. 3 minggu kemudian, Ahmad mengatur video call dari Dubai. Apakah kalian sudah menyiapkan kontrak dan menandatanganinya? Jawab Budi. Proyek awal disetujui dengan bonus termasuk, tambah Siti. Dan apakah mitra lokal puas? Lebih dari puas, mereka ingin memperluas kedua fase tambahan, simpulnya. Ahmad tersenyum di layar. Jadi, mulai besok, Santoso Farouk International resmi. Selamat datang, mitra. Malam itu di apartemen mereka di Singapura mereka merayakan dengan jus markisa. Mereka berpelukan di samping jendela melihat lampu-lampu kota. Kami melakukannya, bisik Siti. Kami melakukannya dan cinta. Ya, ini baru permulaan. Rencana pernikahan telah dimulai di Singapura, berlanjut di Dubai, transit di Kuala Lumpur dan akhirnya terbentuk di Surabaya. Mereka menginginkan sesuatu yang intim, tetapi yang mewakili semua budaya yang telah menandai sejarah mereka. Aku ingin kita menikah di Kebun Raya Surabaya, kata Siti suatu pagi saat mereka sarapan. Apakah ada alasan khusus? Karena di sana semuanya dimulai. Selain itu, mereka memiliki taman internasional, mawar merah, sakura Jepang, palem tropis. Itu seperti hidup kita di satu tempat. Sempurna. Proses organisasi adalah kekacauan multibahasa. Ibu Fatimah ingin memasukkan tradisi Indonesia. Ahmad bersikeras mengirim tim dekorator dari Dubai. Budi menginginkan sentuhan klasik. Solusinya, membuat fusi. Apakah kita merencanakan pernikahan atau pertemuan puncak Perserikatan Bangsa-Bangsa? Tertawa Siti suatu malam sambil meninjau daftar. Dan mengapa tidak keduanya? Jawabnya sambil mengelus rambutnya. Hidup kita internasional. Mengapa pernikahan harus berbeda? 3 bulan sebelum upacara mereka kembali ke Surabaya untuk menutup detail. Rumah telah berubah lagi. Sekarang mereka memiliki kantor kedua untuk Siti. Ruangan yang didedikasikan untuk kain dan katalog pernikahan dan seluruh dinding dengan foto perjalanan dan proyek mereka. Bapak dan Ibu Santoso, kata perencana pernikahan, seorang wanita energik dan menuntut. Kita harus menentukan dekorasi bunga. Kami punya beberapa ide, jawab Siti dengan antusias. Kami ingin mawar merah untuk Dubai, anggrek Jepang untuk Singapura, kembang sepatu untuk Surabaya dan bunga kenanga. Bunga kenanga? Budi menatapnya penasaran. Bagaimana kamu tahu itu? Ibumu memberitahuku bahwa nenekmu menanamnya dan kamu menyukai aromanya sejak kecil. Aku mencintaimu, katanya sambil mencium dahinya. Itu romantisme dengan perhatian terhadap detail, senyum sang perencana. Saya Cak. 2 minggu sebelum pernikahan, Ahmad tiba di Surabaya lebih awal dari yang direncanakan. Saya punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan, katanya saat mereka makan malam di rumah pasangan itu. Siti dan Budi saling menatap khawatir. Apakah ini tentang kontrak Tokyo? Tanya Budi. Bukan tentang pekerjaan, potong Ahmad. Ini tentang kalian berdua. Kami. Ya, saya telah mengamati kalian selama beberapa bulan ini. Cara kalian bekerja bersama, bagaimana kalian saling menghormati, bagaimana kalian menggabungkan bakat kalian untuk mencapai sesuatu yang tidak akan dicapai salah satu dari kalian secara terpisah. Saya ingin membuat proposal untuk kalian. Satu lagi. Ya, kemitraan bersama. Tidak hanya kalian bekerja untuk saya. Aliansi sejati. Santoso Farouk Nurhaliza International. Mitra setara. Kami bertiga. Siti hampir menjatuhkan gelasnya. Ahmad, itu terlalu banyak. Dan pantas, jawab Budi. Tetapi, mengapa sekarang? Mengapa tidak setelah pernikahan? Karena saya ingin kalian memasuki pernikahan mengetahui bahwa kalian memiliki masa depan yang kokoh, baik secara pribadi maupun profesional. Dan mengapa dia berhenti sebentar? Karena saya melihat kalian sebagai keluarga. Proposal ini bukan hanya tentang bisnis, ini pengakuan. Siti mulai menangis. Ahmad, kami. Jangan jawab sekarang, pikirkan. Tetapi apapun yang terjadi, kalian akan selalu memiliki sekutu dalam diri saya. Malam itu, sudah di kamar mereka, Siti dan Budi berbicara hingga larut. Ini tawaran besar, katanya sambil berbaring di dadanya. Ini lebih dari itu. Ini mimpi. Tapi, apa? Aku ingin memastikan bahwa aku tidak menjauhkanmu dari mimpimu sendiri.
Aku tahu Ahmad menawarkan peran dengan lebih banyak kebebasan kreatif. Dia menatap matanya. Budi, mimpiku telah berubah. Dulu aku ingin membuktikan bahwa aku bisa mencapainya. Sekarang aku ingin membangun sesuatu denganmu. Apakah kamu yakin? Aku tidak pernah lebih yakin. Kalau begitu sepertinya kita sudah punya jawaban untuk Ahmad. Ya. Budi menggenggam tangannya. Siti Nurhaliza, calon istri dan mitra, apakah kamu akan membangun kerajaan bersamaku? Ya, tetapi dengan satu syarat. Apa itu? Bahwa kita tidak pernah melupakan dari mana kita berasal. Bagaimana mungkin aku bisa? Ini cerita favorit kita. Pada hari pernikahan, Siti terbangun di apartemen lamanya karena tradisi. Ibu Fatimah, para pengiring pengantinnya dan bahkan teman-teman yang dia buat di Dubai telah menghabiskan malam di sana. Itu adalah campuran budaya, bahasa dan tawa. Gugup? Tanya ibunya sambil merapikan riasannya. Aku tidak yakin. Meskipun semua perubahan, perjalanan, kehidupan yang sekarang kita jalani, ini satu-satunya yang membuatku benar-benar merasa di rumah. Di sisi lain kota, Budi lebih gugup dari sebelumnya. Bernapas, kawan, kata sahabatnya. Kamu lebih buruk darinya. Ini karena hari ini menjadi nyata. Bukan hanya bersama, ini selamanya. Dan apakah kamu siap? Aku sudah siap sejak aku melihatnya berbicara bahasa Arab dengan lancar di depan meja, sambil menyesuaikan dasinya. Kebun Raya Surabaya telah ditransformasikan. Bunga dari 5 benua menandai jalan ke altar. Ada tamu dari mana-mana, Dubai, Kairo, Jepang, Aceh, Indonesia, teman, mitra, rekan hidup. Ketika musik berbunyi, Budi merasakan jantungnya berdebar. Di sampingnya Ahmad sebagai saksi, tersenyum dengan bangga dan kemudian dia melihatnya. Siti berjalan dengan diiringi ibunya. Dia mengenakan gaun sederhana, tetapi dengan detail bordir yang mewakili sejarahnya. Benang emas dari Dubai, mutiara Asia, renda lokal. Itu adalah esensi dirinya. Sederhana pada pandangan pertama, tetapi penuh makna. Halo, bisiknya saat tiba di altar. Halo, jawabnya sambil gemetar. Kamu terlihat cantik. Kamu juga. Aku menangis, kan? Kamu pria yang sensitif. Aku suka itu. Penghulu, teman dari Universitas Airlangga Budi yang sekarang menjadi imam, memulai upacara dalam bahasa Indonesia, tetapi memasukkan doa dalam bahasa Arab dan Prancis. Semuanya telah direncanakan oleh mereka berdua dengan perhatian yang sama yang mereka berikan pada kontrak internasional mereka. Ketika tiba waktunya untuk janji, Budi berbicara terlebih dahulu. Siti, setahun setengah yang lalu kamu adalah orang asing yang membersihkan rumahku. Mulainya dalam bahasa Indonesia membuat mertuanya tertawa di antara air mata. Hari ini kamu adalah wanita yang memberi makna pada setiap kata yang aku tahu dalam bahasa apapun. Kamu mengajariku bahwa mencintai berarti benar-benar melihat orang di depanmu. Aku berjanji akan selalu melihatmu dalam kemenanganmu, dalam ketakutanmu dan dalam mimpi gilamu menaklukkan dunia. Kemudian dalam bahasa Arab, kamu adalah rumahku, hatiku, masa depanku. Siti tidak bisa menahan tangisannya. Kamu belajar bahasa Arab. Aku punya guru terbaik di dunia. Kamu luar biasa. Kamu lebih. Siti mengeringkan air matanya dan memulai janjinya. Budi, setahun setengah yang lalu aku menjawab panggilan telepon percaya bahwa aku akan dipecat. Hari ini aku menjawab panggilanmu karena kita membangun sesuatu yang lebih besar dari ketakutan, lebih besar dari perbedaan budaya. Kamu melihatku ketika aku merasa tidak terlihat. Kamu mencintaiku ketika aku sendiri tidak tahu apakah aku layak dicintai. Dalam bahasa Indonesia, aku berjanji untuk mencintaimu seperti ayah mencintai ibu, dengan kekuatan, dengan iman dan dengan humor, dan dalam bahasa Arab, sambil menatap Ahmad, terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk menemukan cinta sejati saya. Penghulu tersenyum. Kalian memiliki hadiah simbolis untuk dipertukarkan. Budi mengeluarkan amplop. Siti, selain cincin, aku memberimu ini, paspor diplomatik kehormatan. Ahmad dan beberapa teman membantu mendapatkannya. Ini akan memungkinkanmu bergerak bebas untuk proyekmu. Siti menutup mulutnya terkejut. Budi, itu tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin dengan kita. Dia menyerahkan kotak. Dan aku punya ini untukmu. Jam dengan 4 zona waktu. Jadi kamu akan selalu tahu jam berapa aku berada. Dimanapun kamu berada. Budi menciumnya sebelum penghulu bisa menyelesaikan. Maaf, tertawa.
Aku tidak bisa menahan. Saya nyatakan kalian sebagai suami dan istri. Kalian bisa berciuman lagi. Di bawah langit Surabaya, di taman yang penuh dengan bunga dari seluruh dunia, Siti dan Budi memberikan ciuman yang menyegel lebih dari sekadar pernikahan. Itu adalah awal dari aliansi yang dalam, ditempa di antara mimpi bersama, saling menghormati dan cinta tanpa syarat. Para tamu bertepuk tangan dengan terharu, beberapa dengan air mata, yang lain dengan senyuman comblang. Malam itu ajaib. Meja-meja memiliki nama kota Dubai, Singapura, Kuala Lumpur, Aceh, Kairo, masing-masing didekorasi dengan detail khas tempat, mewakili bab dari cerita yang sekarang mereka bagikan. Tarian pertama adalah campuran jazz dan musik tradisional Arab. Budi memutar Siti dengan lembut sementara dia tertawa merasa ringan, lengkap, dicintai. Mereka terlambat menemukan satu sama lain, tetapi sekarang mereka tahu bahwa semuanya berharga. 2 bulan kemudian, akhirnya mereka mengambil bulan madu mereka. Bukan yang tradisional, tentu saja. Mereka tidak melakukan apapun secara konvensional. Mereka mulai di Bali untuk beristirahat. Kemudian mereka lewat sebentar di Tokyo untuk beberapa pertemuan. Akhirnya mereka tiba di Bali, di mana mereka menginap di resor pribadi yang dikelilingi oleh hutan dan pantai. Malam pertama di Ubud, sementara Siti berbaring di samping Budi, telepon berdering. Siapa yang menelepon? Tanyanya. Mengantuk. Adi, asisten operasi di Surabaya, katanya sambil melihat layar. Pasti penting. Dia menjawab panggilan dan menyalakan speaker. Semuanya baik. Adi, maaf mengganggu, tetapi ini mendesak. Ahmad mengalami krisis dengan mitra Tokyo. Sepertinya masalah budaya. Dan kami membutuhkan Siti. Mendesak. Dia segera bangkit. Masalah seperti apa? Kesalahpahaman dengan klausul kontrak. Orang Jepang percaya itu disengaja. Ahmad yakin itu kesalahan terjemahan. Ini kacau. Budi menatapnya. Mereka berdua tahu apa artinya itu. Kapan mereka butuh kita di sana? Kemarin. Pertemuannya besok jam 2, waktu Tokyo. Siti sudah berdiri. Ada penerbangan dari Bali. Sayang, kata Budi dengan lembut, kita sedang bulan madu. Aku tahu, tetapi jika kita tidak menyelesaikan ini, kita kehilangan seluruh proyek Asia. Adi, kata Budi, beri kami 5 menit, kami akan menelepon kembali. Dia menutup telepon dan menatap Siti. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ke Tokyo. Dan bulan madu? Dia duduk di sampingnya. Sayang, berapa banyak pasangan yang bisa mengatakan bahwa bulan madu mereka menyelamatkan kerajaan korporat? Apakah kamu serius? Aku tidak mau, tetapi aku membutuhkannya. Perusahaan ini milik kita dan ini juga bagian dari cerita kita. Budi mengamatinya sejenak, kemudian tertawa. Kamu tahu apa? Kamu benar. Siapa bilang bulan madu kita harus normal? Jadi, dengan satu syarat, beritahu aku hotel paling romantis di Tokyo dan 3 hari ekstra istirahat ketika semuanya selesai. Setuju. 12 jam kemudian mereka berada di pesawat menuju Tokyo. Jet lag brutal, tetapi komitmen mereka lebih kuat. Mereka menginap di Shangri-La Hotel dengan pemandangan Gunung Fuji. Di lobi, Ahmad menyambut mereka dengan pelukan. Aku tidak percaya kalian datang, katanya dengan terharu. Kami adalah tim jawab Siti. Apa yang terjadi sebenarnya? Tanya Budi sambil mengeluarkan tabletnya. Orang Jepang menafsirkan klausul sebagai kurangnya rasa hormat terhadap standar arsitektur mereka. Penerjemah menggunakan istilah yang sangat informal yang dalam bahasa Jepang bisnis terdengar ceroboh. Siti mengangguk. Biarkan aku menebak. Mereka menggunakan yang setara dengan fleksibel ketika seharusnya mengatakan dapat disesuaikan dengan rasa hormat. Ahmad membelalakan mata. Bagaimana kamu tahu? Karena itu adalah salah satu kebingungan paling umum ketika menerjemahkan dari bahasa Arab ke Jepang. Mari kita selesaikan. Selama 8 jam berikutnya, Siti menyiapkan presentasi yang teliti. Dia membaca ulang kontrak lengkap dalam bahasa Jepang, menyusun strategi rekonsiliasi budaya dan berlatih tingkat hormatnya untuk pertemuan. Budi, di sisi lain, menghubungi 3 penasihat budaya dengan pengalaman dalam negosiasi antara Timur Tengah dan Asia. Salah satu dari mereka setuju untuk menemani mereka sebagai mediator netral. Dalam pertemuan, Siti terlihat sempurna. Dia mengenakan setelan konservatif biru tua dan berbicara bahasa Jepang dengan nada tegas tetapi hormat. Dia membungkuk dengan presisi,
tanpa berlebihan. Tuan-tuan, katanya dalam bahasa Jepang, saya menghargai kesempatan untuk mengklarifikasi kesalahpahaman. Tujuan kami selalu untuk menghormati budaya Anda dan membangun jembatan, bukan mengangkat penghalang. Selama jam berikutnya dia menjelaskan bagaimana istilah yang salah digunakan tidak mewakili kecerobohan, tetapi kesalahan budaya. Dia menunjukkan contoh bagaimana Dubai telah mengintegrasikan arsitektur tradisional dalam struktur modern, menyajikan rencana yang disesuaikan dan menawarkan untuk memasukkan penasihat budaya Jepang di setiap fase proyek. Visi kami, tambahnya, sekarang dalam bahasa Inggris untuk memasukkan Ahmad, adalah menciptakan ruang yang menghormati masa lalu dan merangkul masa depan. Mitra Jepang yang paling serius, Bapak Tanaka, menatapnya dalam diam dan akhirnya mengangguk. Ibu Santoso, pemahaman Anda tentang budaya kami telah memulihkan kepercayaan kami. Dan Bapak Santoso, tambahnya sambil berbicara kepada Budi, kami menghargai manajemen Anda dalam membawa perantara terpercaya. Ahmad berseri-seri. Pertemuan berakhir dengan semua orang berdiri dan jabat tangan formal. Kesepakatan dipertahankan. Klausul diperbaiki dengan bahasa baru. Di perusahaan kami, kata Tanaka, ketika kesalahpahaman diatasi dan ikatan diperkuat, kami mengadakan makan malam seremonial. Kami berharap Anda bisa bergabung dengan kami malam ini. Akan menjadi kehormatan, jawab Siti sambil membungkuk lagi. Malam itu mereka bepergian dengan Shinkansen ke Kyoto. Di restoran tradisional mereka berpartisipasi dalam upacara teh, mencicipi makan malam kaiseki 20 hidangan dan berlatih kaligrafi Jepang dengan guru lokal. Untuk mitra sejati, bersulang Tanaka. Mereka yang mengubah tantangan menjadi jembatan. Di kereta kembali, Siti bersandar di bahu Budi. Aku pikir aku menikmati pertemuan ini lebih dari malam kita di Bali. Serius? Ya. Kami menyelamatkan kontrak, mempelajari sesuatu yang baru dan memiliki malam yang unik. Dan bahagia? Bahagia bukan. Lebih dari itu. Dan kamu? Setiap hari denganmu adalah petualangan. Aku tidak akan mengubah ini untuk apapun. 3 hari berikutnya didedikasikan sepenuhnya untuk mereka. Mereka mengunjungi kuil, berjalan-jalan di pasar jalanan, makan di warung tersembunyi, di mana Siti berbicara dengan orang tua lokal dalam bahasa Jepang dan menerjemahkan cerita mereka untuk Budi. Kamu tahu kita tidak bisa punya liburan normal, kan? Katanya suatu pagi. Yang normal terlalu dihargai. Kita bisa membuat janji. Tergantung. Seminggu sebulan. Hanya kamu dan aku. Tanpa panggilan. Tanpa pertemuan. Setuju. Tetapi dengan satu syarat. Apa itu? Setahun sekali kita berpura-pura ada darurat korporat di tempat romantis. Mencampur pekerjaan dengan romansa dengan sengaja. Budi tertawa dan mengulurkan tangannya. Sempurna. Kamu brilian. Aku milikmu dan aku milikmu. Setelah kembali ke Surabaya, beberapa bulan setelah pernikahan mereka, Siti bekerja dari kantornya yang direnovasi, sekarang dengan 2 buayan gaya Skandinavia. Si kembar, Aisyah dan Rashid, tidur sementara dia memimpin video call dengan investor di Singapura. Ibu Santoso, analisis kami menunjukkan pertumbuhan 34% jika kami memasuki Asia Tenggara. Saya mengerti, jawabnya, sambil mengayunkan Aisyah dengan satu lengan. Tetapi kita harus mempertimbangkan ketidakstabilan di negara-negara tertentu sebelum melanjutkan. Budi muncul di pintu, Rashid dalam pelukan dan 2 kopi di tangan. Empeng ping bisiknya. Dia memberikannya dan mencium dahinya. Bagaimana semuanya? Produktif. Tapi kita akan bicara setelah bayi tidur. Sempurna. Setelah pertemuan selesai, mereka duduk di dapur dengan bayi. Orang Singapura ingin Asia Tenggara? Tanyanya. Dan aku punya 3 tawaran untuk berkembang ke Eropa. Kita terlalu ambisius. Ingat apa yang kita katakan? Kami menginginkan semuanya. Keluarga, karir, dampak global dan kami mencapainya dan lebih. Tetapi kita harus menetapkan aturan. Apa yang kamu usulkan? 1. Jet pribadi. Praktis dengan bayi. 2. Mempekerjakan asisten budaya di setiap wilayah yang tahu cara menangani anak-anak. 3. Menjaga minggu keluarga bulanan kita, apapun yang terjadi. Budi, ya, aku mencintaimu lebih sejak kita menjadi orang tua. Mengapa? Karena kamu menegosiasikan miliaran dengan bayi di pelukanmu dan kamu tidak membuatku memilih antara karir dan keibuan. Bolehkah aku mengaku sesuatu? Selalu. Kadang-kadang aku merasa kita terlalu beruntung. Dia memeluknya. Kamu menyelamatkan perusahaanku.
berbicara 6 bahasa, menutup kesepakatan dengan pemimpin Arab dan menyanyikan lagu pengantar tidur dalam bahasa Jepang. Kamu pantas mendapatkan semuanya dan kamu memberi saya kesempatan. Kamu melihatku, menghargaiku. Siti, ya. Mari kita ekspansi ke Asia Tenggara dan Eropa. Tetapi mari kita lakukan dengan mengubah aturan permainan, membuktikan bahwa keluarga juga dapat memimpin kerajaan. Ya, Bapak CEO. Beberapa bulan kemudian, Forbes menempatkan mereka di sampul, pasangan yang menaklukkan dunia tanpa meninggalkan keluarga. Selama sesi foto, Aisyah dan Rashid mengenakan setelan miniatur. Fotografer meminta mereka tersenyum dan si kecil bergumam bersama. Tidak mungkin untuk tidak percaya bahwa mereka sedang membangun model baru. Dalam sebuah pembicaraan TEDx, Siti menutup dengan kata-kata ini, 3 tahun yang lalu, saya tidak terlihat. Sebuah panggilan telepon mengubah segalanya. Bukan karena saya menjawab telepon, tetapi karena saya menggunakan suara saya, karena saya terlihat, karena saya berani percaya bahwa pekerjaan dan kehidupan tidak harus bersaing, tetapi terintegrasi. Tepuk tangan menggelegar dan di barisan depan, Budi, dengan si kembar dalam pelukan, tidak bisa berhenti tersenyum. Saat keluar, seorang wanita muda mendekati Siti. Saya berbicara 4 bahasa, tetapi saya bekerja di call center. Mereka bilang saya tidak punya profil untuk bisnis internasional. Berhenti menunggu orang lain memutuskan seperti apa bakat Anda seharusnya terlihat, jawab Siti sambil menyerahkan kartunya. Di perusahaan kami selalu mencari orang seperti Anda. Malam itu, saat mereka menyelimuti si kembar di kamar hotel. Apakah kita akan punya yang ketiga? Tanya Budi. Apakah kamu gila? Gila padamu, pada kehidupan ini, pada apa yang kita bangun. Apakah kamu ingin memperluas kerajaan keluarga kita? Kedengarannya sempurna. Dan begitulah di Surabaya. Dengan bayi tertidur dan mimpi lebih terjaga dari sebelumnya, Siti dan Budi merayakan awal petualangan baru. Karena beberapa orang hidup terlihat, tetapi tidak pernah benar-benar dikenal. Mereka belajar bahwa cinta sejati melihat potensi sebelum hasil, bahwa kemitraan sejati tidak membagi waktu, itu melipat gandakannya. Aku mencintaimu, Budi. Aku mencintaimu, Siti. Dan aku mencintai apa yang telah kita ciptakan bersama. Jika Anda menyukai cerita ini, berikan kami suka, berlangganan saluran dan beritahu kami di komentar peringkat apa yang Anda berikan dari 0 hingga 10. Sampai jumpa di cerita berikutnya.